Halo semua, balik lagi di channel Tepanaka Chemistry dan kita akan melanjutkan pembahasan OSN Kimia 2020 kali ini nomor 5 tentang elektrokimia ya, atau tentang sel volta di sini. Seorang siswa merangkai sel galvanik yang terdiri atas elektroda nikel atau Ni, elektroda tembaga atau Cu, larutan NiSO4, larutan CuSO4 dengan konsentrasi yang sama sebesar 0,1 molar, dan jembatan garam yang berisi elektrod KCl pada suhu 25 derajat Celcius. Ini data potensialnya ya, potensial standarnya dikasih tahu di sini Cu ke Cu, Cu2 plus ke Cu 0,34 volt, Ni2 plus ke Ni minus 0,25 volt. Gambarkan rangkaian sel galvanik tersebut berserta arah aliran elektronnya. Nah, di sini saya mencuri gambar dari Wikipedia yang saya edit ya. Nah, di sini untuk anodanya adalah spesi yang teroksidasi, yaitu adalah Ni karena dia potensial reduksinya tadi negatif ya. Sedangkan katodanya adalah spesi yang tereduksi yaitu Cu2 plus karena tadi potensial reduksinya positif tadi. Sehingga Ni ini ketika dia teroksidasi, Ni menjadi Ni2 plus, dia akan melepaskan elektron sehingga elektronnya ini akan bergerak ke arah katoda di sini, dari anoda menuju ke katoda ya. Kira-kira begitu untuk sel galvanik berserta arah alirannya. Kemudian hitunglah potensial termodinamik sel galvanik tersebut. Nah, di sini yang ditanyakan adalah potensial termodinamik ya, bukan potensial sel ya. Ini adalah mungkin kalau kalian akan bingung karena terjemahannya agak sulit. Nah, potensial termodinamik itu adalah terjemahan dari thermodynamics potensial yang kalau definisinya kalian bisa lihat Wikipedia. Nah, untuk sel elektrokimia, potensial termodinamik dinyatakan dalam energi bebas Gibbs, yaitu minus NFE sel ya. Nah, E-nya kita gampang nyarinya karena tadi kita tahu potensial standarnya yaitu untuk Cu plus 0,34, untuk Ni minus 0,25, sehingga E selnya plus 0,34 dikurangi minus 0,25 kita dapatkan potensial selnya adalah plus 0,59. Itu adalah potensial selnya ya. Kemudian potensial termodinamiknya atau delta G-nya itu akan sama dengan minus NFE sel. Jadi N-nya di sini 2, F-nya adalah tetapan Faraday 96500. Kita dapatkan delta G-nya adalah minus 114 kJ per mol. Kira-kira begitu untuk soal B. Kita langsung ke soal berikutnya. Dalam melakukan percobaannya, siswa tersebut dibantu oleh seorang temannya. Tanpa sepengetahuan dirinya, teman tersebut dengan tidak sengaja menjatuhkan beberapa gram padatan NiSO4 ke dalam wadah yang berisi larutan NiSO4. Setelah melakukan pengukuran, ternyata potensial selnya turun sebesar 5 mV atau 0,005 ya. Hitunglah massa gram padatan NiSO4 yang masuk ke dalam kompartemen tersebut jika volume larutan yang digunakan pada rangkaian sel tersebut sama sebesar 100 ml. Nah, kita bisa menggunakan persamaan Nernst ya di sini ya. E sel sama dengan E0 dikurangi RT per NF ln konsentrasi spesi yang teroksidasi dibagi dengan konsentrasi spesi yang tereduksi. Di sini yang teroksidasi adalah Ni, yang tereduksi adalah Cu2 plus ya. Sehingga E0-nya 0,59, RT-nya tinggal kita masukkan, N-nya 2, konsentrasi Ni-nya kita tidak tahu karena kita akan cari, kemudian dibagi dengan konsentrasi Cu2 plus yaitu 0,1 molar. Sehingga konsentrasi Ni2 plus kita dapatkan adalah sebesar 0,148 molar. Nah, dari sini kita bisa cari massa NiSO4 yang tumpah ke larutan tersebut ya. Caranya adalah dengan mengurangkan dengan 0,1 molar dikali dengan 100 ml dibagi dengan 1000 ml per liter dikali dengan MR-nya NiSO4 yaitu 154,755 gram per mol, sehingga kita dapatkan massa NiSO4 yang tumpah adalah sebesar 0,736 gram. Kira-kira begitu untuk soal C. Kemudian kita langsung ke soal berikutnya. Setelah melakukan perhitungan, siswa tersebut mengganti semua larutan pada rangkaian sel tersebut dengan larutan awal. Dari pengukuran selama 2 jam diperoleh arus besar 100 mA atau ini ekuivalen dengan 0,1 ampere ya. Berapa konsentrasi ion Cu2 plus dan Ni2 plus pada masing-masing kompartemen pada sel galvanik setelah 2 jam? Nah, kita cari dulu untuk mol elektronnya ya. Caranya adalah dengan menggunakan rumus I itu adalah arusnya dikali dengan T dibagi dengan tetapan Faraday ya. Jadi mol elektron sama dengan IT per F. Di sini F-nya adalah 96485 atau 96500. I-nya di sini adalah arusnya 0,1 ampere. T-nya adalah waktunya yaitu 2 jam atau 2 dikali 3600 sekon. Kita dapatkan mol elektronnya 7,46 kali 10 pangkat minus 3.
Sehingga kita bisa langsung cari konsentrasi Cu2+ dan konsentrasi Ni2+-nya. Awalnya adalah 0,1 molar dikali dengan 0,1 liter. Ini berarti 0,01 mol ya. Dikurangi dengan setengah dari mol elektronnya, karena setiap mol elektron itu mengoksidasi atau mereduksi setengah ekivalen dari Cu2+ atau Ni2+. Sehingga 0,1 dikali 0,1 dikurangi 7,46 kali 10 pangkat min 3 dibagi 2 dibagi dengan konsentrasi total, volume totalnya yaitu 0,1 liter ya. Sehingga kita bisa langsung mendapatkan konsentrasi Cu2+ dan Ni2+-nya di sini. Kira-kira begitu untuk soal D. Kita langsung ke soal berikutnya. Anggap jika kinetika transfer elektron di permukaan elektroda Cu dan Ni sama besarnya dan arus diperoleh adalah tetap sebesar 100 mA. Kapan sel tersebut memiliki potensial mendekati nol? Dan ini adalah suatu pengetahuan buat kalian ya. Potensial mendekati nol itu artinya reaksi ini itu hampir mencapai kesetimbangan ya. Hampir mencapai kesetimbangan atau ya katakanlah kalau dia sudah nol maka dikatakan dia sudah mencapai kesetimbangan. Nah, caranya gimana untuk soal E? Nah, ketika potensial sel kira-kira 0, kita dapatkan E0 itu sama dengan RT per NF ln Ni2+ dibagi Cu2+. Nah, ini kenapa kita bisa dapatkan seperti ini? Karena kita tahu dari persamaan E sel sama dengan E0 min RT per NF ln Ni2+ dibagi Cu+. Nah, ketika E selnya mendekati 0 atau kita bisa katakan E selnya sama dengan 0, maka E0 itu akan sama dengan RT per NF ini dikali ln Ni2+ dibagi Cu2+. Sehingga E0 nya di sini 0,59 ya. Ini akan sama dengan RT per NF ln Ni2+ dibagi Cu2+, sehingga perbandingan Ni2+ dibagi dengan Cu2+ adalah 8,83 kali 10 pangkat 19. Nah, ini perbandingannya ini sangat gede sekali ya. Jadi bisa kita asumsikan kalau semua Ni-nya itu semua Cu2+-nya itu sudah habis, sudah tereduksi menjadi Cu ya. Di sini X-nya mendekati 0,1 molar. Sehingga potensial mendekati 0 ketika kira-kira semua ion Cu2+-nya telah habis. Sehingga dari sini kita bisa cari waktu yang dibutuhkan dengan menggunakan mol elektronnya. Nah, mol elektronnya kita dapatkan dari X-nya di sini 0,1 molar dikali dengan 0,1 liter ya. Jadi T sama dengan mol elektron dikali F dibagi dengan I sama dengan 2 kali 0,1 molar dikali 0,1 liter dikali dengan F dibagi dengan 0,1 ampere, sehingga kita dapatkan sama dengan 1,93 kali 10 pangkat 4 sekon atau 5,36 jam. Kira-kira begitu untuk soal E. Kita ke soal F. Hitunglah tetapan kesetimbangan dari reaksi Cu2+ ditambah Ri jadi Cu dan Ni2+ aqueous. Nah, di sini soal F ini cukup gampang ya. Delta G sama dengan minus NFE dan delta G sama dengan min RT ln K. Nah, kita dapatkan K-nya 8,83 kali 10 pangkat 19. Jadi sebenarnya sama ya dengan yang perbandingan yang di soal E ini ya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa potensial sel galvanik kira-kira adalah 0 ketika kesetimbangannya telah tercapai. Nah, kira-kira begitu untuk soal nomor 5 OSN Kimia 2020. Sekian untuk pembahasannya dan nantikan pembahasan nomor 6 dan selanjutnya ya, atau sesi 2 ya, dari OSN Kimia 2020. Terima kasih dan bye-bye.